Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali dalam sebuah program yaitu Reming atau Renungan Mingguan. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian untuk bersama-sama kita renungkan. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Amin. Kepedulian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu peduli dengan kehidupan Maria. Nah, siapakah Maria ini? Maria ini adalah seorang perempuan yang sebelumnya pernah dilepaskan oleh Tuhan Yesus dari 7 roh jahat. Berdasarkan catatan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 2. Dan sesudah ia dilepaskan dari 7 roh jahat itu, kemudian Maria ini menjadi sembuh. Dan sejak saat itu dia mengiring dan mengikut Yesus. Di mana Yesus ada untuk melakukan pelayanan, maka Maria hadir di situ. Bahkan kehadiran Maria terlihat ketika Yesus menghadapi masa sengsara, ketika Yesus disalibkan, bahkan ketika mayat Yesus dikuburkan. Dan ini membuktikan bahwa Maria ini adalah seorang yang sangat-sangat mengasihi Yesus. Kasih seseorang itu terbukti ketika orang yang dikasihi itu mengalami penderitaan. Kasih seseorang itu terbukti ketika seseorang yang dia kasih itu dalam keadaan terpuruk. Kasih itu diuji ketika orang-orang yang kita kasih itu dalam keadaan terpuruk atau dalam keadaan menderita. Dan kasih Maria ini begitu terbukti bahwa kasih itu adalah kasih yang murni. Kasih itu adalah kasih yang tulus. Terbukti ketika Yesus mengalami penderitaan. Terbukti ketika Yesus mati, maka dia selalu hadir di situ. Dalam hal ini, Maria begitu sadar akan dirinya bahwa tanpa Yesus, maka dirinya akan mengalami penderitaan seumur hidupnya. Maria sadar bahwa tanpa Yesus, maka masa depannya akan menjadi masa depan yang begitu suram. Maria sadar bahwa tanpa Yesus, maka dia akan mengalami kebinasaan yang kekal. Nah, ketika Yesus dikuburkan, Maria hadir di situ. Lalu di saat kebangkitan Yesus, Maria datang menengok kubur dan mayat Yesus sudah tidak ada. Lalu Maria menengok masuk dalam kubur itu dan betul-betul mayat Yesus sudah tidak ada. Lalu Maria menangis. Mengapa Maria menangis? Oleh karena mayat Yesus sudah tidak ada. Orang yang dia kasihi itu mayatnya sudah tidak ada. Maria menyangka bahwa mayat Yesus itu sudah dicuri oleh orang. Sehingga pada saat dia menengok ke dalam kubur itu, di belakangnya hadir Yesus, atau Yesus datang lalu bertanya kepadanya, "Siapakah yang engkau cari?" Lalu Maria mengatakan, "Tuan, jikalau Tuan yang mencuri atau mengambil mayat Yesus, beritahukanlah kepadaku supaya aku pergi mengambilnya." Maria menyangka bahwa orang Yesus yang hadir di belakangnya itu adalah penjaga taman. Dan Maria menyangka
bahwa orang-orang itulah yang mencuri mayat Yesus. Tetapi sebenarnya yang datang berbicara kepadanya adalah Yesus. Tetapi saat itu Maria tidak mengenal Yesus. Nah, pokok persoalannya di sini adalah mengapa Maria tidak mengenal Yesus pada saat itu. Bahwa Maria tidak mengenal Yesus pada saat itu, yang pertama adalah karena Maria sedang menangis. Mengapa Maria menangis? Oleh karena kehilangan Yesus. Oleh karena dia merasa sedih, perasaannya dipenuhi dengan perasaan yang tidak stabil. Kesadarannya tidak sempurna atau tidak berjalan dengan baik. Dia hanya berpikir dan berpikir, dia hanya merasa sedih bahwa Yesus sudah hilang. Itu sebabnya dia menangis. Lalu dalam keadaan menangis, maka dia tidak bisa melihat dengan jelas karena dihalangi oleh air mata yang sedang keluar tatkala dia menangis. Perlu kita pahami bahwa air itu menghalangi penglihatan kita. Ketika kendaraan berjalan di saat hujan, kacanya menjadi basah, maka orang yang mengendarainya akan terhalang dengan air yang ada di kaca mobil itu. Atau mengendarai kendaraan di waktu hujan, maka penglihatan kita itu tidak terlalu jauh. Penglihatan kita dekat, bahkan kadang terhalangi oleh air hujan yang sementara turun. Nah, air itu menghalangi penglihatan. Sehingga penglihatan itu tidak bisa mengenal dengan baik, tidak bisa mengenal dengan sempurna apa dan siapa yang ada di depan kita. Dan kondisi ini yang dihadapi oleh Maria pada saat itu. Karena dia dalam keadaan menangis, maka matanya itu terhalangi oleh air matanya, sehingga dia tidak bisa melihat Yesus itu dengan jelas. Apakah salah Maria di sini menangis? Sebenarnya tidak salah. Itu adalah kondisi normal yang dihadapi oleh orang-orang ketika kehilangan Yesus yang dia sungguh kasihi. Wajar kalau Maria menangis. Yang kedua, sisi lain dari Maria tidak mengenal Yesus di sini adalah karena dia berfokus ke kubur itu. Pandangannya ke kubur, ya, fokusnya ke kubur, sehingga tidak berfokus kepada hal yang lain. Tatkala Maria fokus ke kubur, maka dia pikirannya saat itu tidak jalan, logikanya tidak jalan. Padahal Yesus sebelum mati atau sebelum disalibkan sering menyampaikan bahwa dia memang akan mati, dia memang akan disalibkan, bahkan dia memang akan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Itu kata-kata, kalimat pernyataan Yesus yang sudah pernah didengar oleh Maria. Tetapi mengapa Maria tidak mengingatnya pada saat itu? Karena dia fokus ke kubur, fokus ke mayat Yesus. Lalu tidak lagi mengingat bahwa ada janji, ada kata-kata Yesus yang pernah diucapkan semasa atau semenjak dia bersama dengan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fokus kita terhadap satu hal, kadang-kadang kita melupakan hal yang lain. Misalnya seorang fokus ke karirnya, fokus ke pekerjaannya, lalu terkadang lupa untuk berkeluarga. Ada satu kasus dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 13, yaitu konflik yang terjadi antara Abram dan Lot. Mereka ini adalah kerabat yang paling dekat. Suatu ketika mereka ada di satu tempat, dan mereka menjalani kehidupan bersama di tempat itu. Lalu kekayaan mereka semakin bertambah, yaitu ternak, kambing domba. Lalu tempat itu sudah sempit karena semakin bertambahnya ternak mereka. Sehingga rumput menjadi rebutan antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Sehingga menyebabkan gembala mereka berkelahi. Mengapa terjadi konflik? Konflik ini terjadi karena fokus Lot hanya pada tempat itu.
fokus Lot hanya pada daerah itu. Sehingga daerah itu adalah satu-satunya baginya. Daerah itu adalah segala-galanya baginya. Daerah itu adalah tempat yang merupakan tujuan utamanya. Tanpa dia berpikir bahwa di sekitar daerah itu adalah daerah yang sangat luas. Nah, pokok persoalannya di sini adalah fokus kepada satu tempat kadang-kadang membuat kita lupa dengan tempat yang lain. Fokus kepada satu keadaan kadang-kadang kita membuat lupa terhadap keadaan yang lain. Dan ini yang terjadi pada Maria. Karena fokusnya ke kubur, sehingga dia lupa akan janji Allah. Sebenarnya Allah Yesus yang sudah datang berbicara kepadanya itu, dia sudah lupa, tidak mengenalnya. Karena dia hanya fokus kepada mayat Yesus yang ada di kubur itu. Itu sebabnya dia melupakan, dia tidak mengenal Yesus yang sudah hadir dalam kehidupannya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kondisi yang wajar dalam kehidupan Maria. Dia tidak mengenal Yesus karena dia sedang menangis, bersedih. Dia tidak mengenal Yesus karena dia sedang fokus ke kubur, fokus ke mayat Yesus. Karena dia sungguh mengasihi Yesus. Bahkan sampai mayatnya pun dia tunggu. Dia tidak mau supaya mayat itu membusuk. Dia tidak mau supaya mayat itu hilang. Dan kondisi inilah yang terjadi pada diri Maria. Yang sebenarnya kondisi ini adalah kondisi di mana Maria sedang dalam keadaan yang tidak berdaya, sedang dalam keadaan yang lemah, sedang dalam keadaan yang down, sedang dalam menghadapi masalah karena dia kehilangan. Wajar dalam perjalanan kehidupan Maria kalau dia merasa tertekan. Wajar dalam kehidupan Maria kalau dia merasa saat itu bersedih. Perasaannya tidak stabil karena dia kehilangan Yesus, orang yang sungguh dikasihi. Sehingga saat itu dia dalam menghadapi keadaan yang lemah. Dalam perjalanan kehidupan kita, ada titik-titik tertentu, ada saat-saat tertentu, ada masa-masa tertentu di mana kita lemah. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana emosi kita ini menjadi emosi yang labil. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana perasaan kita ini menjadi lebih sensitif. Dan itu adalah manusiawi, kelemahan kita manusia. Tetapi kondisi Maria ketika menghadapi kondisi itu, Yesus datang kepadanya berbicara. Ibu, ini adalah sapaan yang sangat akrab. Ini adalah sapaan yang sungguh perhatian, sungguh peduli. Siapakah yang engkau cari? Mengapa engkau menangis? Membuktikan bahwa Yesus peduli baginya. Yesus mau supaya apa yang sedang dihadapi oleh Maria ini bisa diberikan solusi oleh Yesus pada saat itu. Dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang tidak berdaya, Yesus hadir mempedulikan Maria. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita, orang-orang percaya. Kita rapuh. Ada saat-saat tertentu di mana kita lemah. Ada saat-saat tertentu di mana kita merasakan tekanan-tekanan hidup. Ada saat-saat tertentu di mana emosi kita ini menjadi tidak stabil, menjadi labil. Tetapi di saat-saat seperti itulah sebagai orang-orang yang terus berpegang dan mengasihi Yesus, di saat itulah Yesus datang merangkul kita. Yesus datang menopang kita. Yesus datang mengangkat kita. Karena Yesus sungguh peduli dengan perjalanan kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang diciptakan segambar dan serupa. Dan ketika kita setia mengiring, mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, pastikan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan peduli di mana saat-saat kehidupan kita mengalami kelemahan. Dia akan peduli di mana saat-saat kita mengalami ketidakberdayaan. Dia tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bersyukur, berbangga punya Yesus yang selalu peduli dengan kehidupan kita.